Ya pemirsa, kita ke informasi terpopuler yang pertama. Badan Pangan Nasional mengungkapkan masih ada puluhan daerah di Indonesia yang belum memiliki cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD, khususnya beras. Kondisi ini dinilai berisiko terhadap stabilitas pangan di daerah. Sekretaris Bappenas, Sarwo Edi mengatakan, berdasarkan data Juli 2025 tercatat cadangan beras pemerintah kabupaten kota sebesar 13.702,97 ton yang tersebar di 318 wilayah. Namun dari jumlah tersebut, ternyata masih ada daerah yang belum memiliki stok sama sekali. Sarwo menuturkan peta distribusi menunjukkan sejumlah daerah di Maluku, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya sama sekali belum memiliki cadangan beras pemerintah daerah. Khususnya DKI Jakarta, cadangannya dikelola oleh BUMD Pangan Jakarta. Sarwo mengatakan pihaknya juga telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Di antaranya realisasi serapan gabah beras hingga pertengahan Agustus telah mencapai 2,82 juta ton, setara beras atau 94,16% dari target 3 juta ton. Kemudian stok beras CBP tercatat 3,91 juta ton. Sementara penyaluran beras SPHP sudah mencapai 215,9 ribu ton tahun ini. Adapun Bappenas disebut telah menyalurkan bantuan pangan 10 kg beras per bulan kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat selama Juni sampai Juli 2025 di 308 kabupaten kota dan 35 provinsi. Kita beralih ke berita terpopuler berikutnya. El Salvador sedang disorot. Negara itu disebut sedang membuat sekolah negeri menjadi kemiliteran. Hal tersebut terjadi setelah Presiden Nayib Bukele menunjuk Carla Trigueros sebagai Menteri Pendidikan yang baru pada Jumat. Ia selama ini dikenal sebagai seorang perwira militer dengan bakat kamuflase. Trigueros juga dilaporkan mulai mengunjungi sekolah-sekolah negeri dengan seragam militernya. Ia juga mengeluarkan memorandum baru menunjukkan bahwa mulai 20 Agustus, kepala sekolah wajib menyambut siswa setiap hari di gerbang masuk di lebih dari 5.100 sekolah negeri di sana. Kepala sekolah pun diminta untuk melakukan inspeksi, termasuk memastikan siswa menghadiri kelas dengan seragam yang bersih dan rapi, potongan rambut yang pantas, dan memasuki sekolah dengan salam yang hormat. Bukele menyebut hal tersebut ditujukan untuk membangun El Salvador yang dimimpikan, maka harus sepenuhnya mengubah sistem pendidikan. Kebijakan ini mengundang kekecewaan Serikat Guru. Mereka memperingatkan tentang militerisasi pendidikan. Ya pemirsa, rencana pemerintah untuk mengejar pajak dari aktivitas ekonomi yang selama ini sulit dikenakan pungutan atau shadow economy akan gencar dilakukan pada 2026 sebagaimana tertuang dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2026. Bahkan pemerintah telah menargetkan sejumlah sektor usaha yang selama ini disebut banyak aktivitas shadow ekonominya, yakni perdagangan eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan mendefinisikan shadow economy sebagai aktivitas ekonomi yang sulit terdeteksi oleh otoritas berwenang sehingga luput dari pengenaan pajak. Shadow economy juga disebut dengan black economy, underground economy, ataupun hidden economy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah menyinggung pengejaran pajak untuk shadow economy demi mengejar target setoran pajak pada 2026 yang sebesar Rp2.357,71 triliun tanpa harus menaikkan tarif pajak apapun. Untuk mengatasi persoalan shadow economy yang berpotensi menggerus basis penerimaan pajak, sejak 2025 pemerintah telah menyusun kajian pengukuran dan pemetaan shadow economy di Indonesia. Penyusunan compliance improvement, program khusus terkait shadow economy, serta analis intelijen untuk mendukung penegakan hukum terhadap wajib pajak berisiko tinggi. Kita ke berita terpopuler yang terakhir. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan laporan penipuan atau scam keuangan di Indonesia makin tinggi dan mengkhawatirkan. Total kerugian masyarakat Indonesia yang dilaporkan mencapai 4,6 triliun rupiah. Mirisnya, kerugian tersebut berasal dari pelaku jasa keuangan legal.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha, Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi dalam acara launching kampanye nasional berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal di Hotel Raffles Jakarta pada hari ini mengungkapkan untuk mengantisipasi kejahatan keuangan tersebut, OJK telah membuat Anti-Scam Center sebagai perlindungan masyarakat bagi nasabah jasa keuangan yang legal dan berizin. Ia menyebut sejak Anti-Scam Center terbentuk, angka kerugian masyarakat sudah mencapai 4,6 triliun rupiah. Tercatat sebanyak 700 sampai 800 laporan per hari, dengan total laporan yang diterima sebanyak 225.281 laporan. Adapun jumlah rekening yang langsung diblokir mencapai 72.145 dari rekening yang dilaporkan sebanyak 359.733 rekening.